Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video dokumentasi pekerjaan proyek jalan menuju Jembatan Cirahong. Pada video kali ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana proses pekerjaan di lapangan, mulai dari pengerukan tanah, persiapan area pelebaran jalan, pemasangan backcasting, hingga pekerjaan pengecoran yang dilakukan oleh para pekerja. Di tengah kondisi jalan yang masih digunakan oleh masyarakat, para pekerja harus tetap melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan keselamatan, mengatur lalu lintas kendaraan, serta memastikan pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Yuk, langsung saja. Memasuki area pekerjaan, terlihat aktivitas para pekerja yang sedang melakukan persiapan di sisi jalan. Lokasi pekerjaan berada di kawasan yang cukup padat aktivitas masyarakat. Di sekitar proyek terdapat rumah warga, kendaraan yang melintas, serta berbagai aktivitas masyarakat sehari-hari. Sebelum pekerjaan utama dilakukan, area yang akan dilebarkan harus dipersiapkan terlebih dahulu, itu sih pastinya. Di satu sisi pekerjaan harus terus berjalan, namun di sisi lain akses masyarakat tetap harus diperhatikan. Inilah salah satu tantangan pekerjaan konstruksi jalan yang dilakukan di kawasan yang masih aktif digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu pengerukan tanah. Kita masuk ke bagian pekerjaan pengerukan tanah. Pengerukan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pelebaran jalan. Pada pekerjaan ini terlihat penggunaan alat berat berupa ekskavator atau beko membantu mempercepat proses pengerukan sekaligus memindahkan material tanah dari area pekerjaan. Material hasil pengerukan kemudian dipindahkan dan diangkut menggunakan kendaraan proyek. Terlihat pula kendaraan angkut yang berada di sekitar lokasi pekerjaan. Kehadiran alat berat dan kendaraan pengangkut sangat membantu proses pekerjaan karena volume tanah yang harus dipindahkan cukup banyak jika dikerjakan secara manual. Jarak antara alat berat dengan pekerja maupun kendaraan yang melintas harus tetap diperhatikan. So pasti pengerukan juga tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan tanah. Permukaan yang telah dikeruk nantinya harus disiapkan kembali agar dapat menjadi bagian dari struktur jalan yang lebih kuat dan stabil. Karena itu, kedalaman dan kondisi tanah harus diperhatikan sebelum masuk ke tahapan berikutnya. Selain pengerukan, aktivitas lain yang tidak kalah penting adalah mobilisasi material. Pada video terlihat kendaraan proyek dan alat berat berada di sekitar lokasi pekerjaan. Mobilisasi material harus dilakukan secara terkoordinasi agar tidak mengganggu aktivitas pekerjaan maupun lalu lintas. Apalagi lokasi proyek berada di jalan yang masih digunakan oleh kendaraan umum. Persiapan backcasting dan area cor ya, di video ini terlihat sedang mengecor dan sudah dipasang backcasting ya. Setelah bagian tanah dipersiapkan, pekerjaan kemudian berlanjut pada tahap persiapan untuk pengecoran. Pada bagian ini terlihat para pekerja memasang dan menata material kayu yang digunakan sebagai backcasting ya. Backcasting berfungsi sebagai pembentuk dan pembatas beton selama proses pengecoran. Video ya goyagan ya. I'm sorry. Para pekerja terlihat mengatur papan kayu di sepanjang sisi area yang akan dicor ya, tapi ini mah besinya atau holo. Satu persatu papan disusun dan disesuaikan dengan jalur yang telah dipersiapkan. Bagian ini memang terlihat sederhana, tetapi sebenarnya membutuhkan ketelitian. Oleh sebab itu, para pekerja harus memastikan posisi holo tetap stabil dan tidak mudah bergeser ketika beton dituangkan. Di sekitar area tersebut juga terlihat adanya pembatas proyek. Dengan persiapan yang baik, tahap pengecoran nantinya dapat dilakukan dengan lebih teratur. Ini proses pengecoran. Sekarang terlihat di gambar kendaraan pengangkut beton berada di sekitar lokasi pekerjaan ini sedang parkir ya. Sebenarnya udah tadi ngecurnya, saya jelasin sedikit. Sebelum beton dituangkan, area kerja harus dipastikan sudah siap. Backcasting sudah terpasang, udah. Kemudian proses pengecoran dilakukan secara bertahap. Beton dituangkan ke area yang telah dibatasi. Para pekerja selanjutnya membantu meratakan mengatur beton agar memenuhi bagian yang dibutuhkan. Sudah ya, mobilnya sudah parkir coy. Ada pekerja yang menangani beton, ada yang mengatur bagian backcasting, dan ada pula yang membantu meratakan hasil pengecoran. Sudah.
Semuanya harus dilakukan secara terkoordinasi. Proses perataan ini penting karena permukaan beton nantinya akan menjadi bagian dari konstruksi jalan, ya mungkin akan diukur lagi nanti setelah beres. Dari gambar terlihat para pekerja tetap melakukan pekerjaan, yes, meskipun kendaraan masyarakat masih melintas di sisi jalan, yoi, jangan sampai terganggu. Keselamatan pekerjaan pengguna jalan tetap menjadi perhatian utamanya. Oke, nampak di sini terlihat mobil sedang parkir maju mundur ya, dan para pengendara motor sangat sabar menunggu dari mobil ini untuk keluar melanjutkan lagi pekerjaannya. Ini diatur-atur terus maju mundur karena tempat untuk parkirnya sempit teman-teman, dan mobilnya ini terlihat segede gaban dan saya power gitu ninggalina, alah ya bisa karena logak kayak jadi masalah deui gitu ya. Kudu diderek lah ya gitu. Selamat menyaksikan mobil beton parkir ya kayak gini. Selain pengerukan, aktivitas lain yang tidak kalah penting adalah mobilisasi material. Kendaraan seperti dump truck digunakan untuk mendukung pengangkutan material. Mobilisasi material harus dilakukan secara terkoordinasi agar tidak mengganggu aktivitas pekerjaan lalu lintas masyarakat. Apalagi lokasi proyek berada di jalan yang masih digunakan kendaraan umum masyarakat. Ketika kendaraan proyek keluar atau masuk area pekerjaan, pengguna jalan harus lebih berhati-hati dan sabar. Para pekerja juga terlihat berjaga di sekitar area proyek. Mereka membantu mengatur situasi di lapangan agar aktivitas pekerjaan dapat berlangsung dengan aman pastinya. Di sisi lain, alat berat seperti ekskavator terus digunakan untuk melakukan pekerjaan tanah. Perpaduan antara alat berat, kendaraan pengangkut, dan tenaga pekerja serta masyarakat yang melintas harus tetap waspada ya. Waspada. Namun setiap pekerjaan tetap harus dilakukan secara bertahap. Tanah yang dikeruk harus disesuaikan dengan kebutuhan. Area yang telah selesai dikerjakan kemudian dipersiapkan untuk masuk ke tahap pengerjaan berikutnya ya. Setelah dikeruk otomatis itu langsung dimasukkan ke dump truck nanti langsung dibuang ke tempat yang sudah dipersiapkan ya. Kondisi seperti ini membuat pekerjaan pelebaran jalan membutuhkan ketelitian dan koordinasi yang baik. So pasti dari lalin, pengerukan ke dump truck keluar, membuang dan masuk lagi dump truck yang satu lagi ya, karena ini ada 2 dump truck. Sebelum pekerjaan utama dilakukan, area yang akan dilebarkan harus dipersiapkan terlebih dahulu. Bagian tanah di sisi jalan dibersihkan dan dilakukan pengerjaan sesuai dengan kebutuhan pelebarannya, karena sudah di ini pelebarannya apa udah ada tulisannya lah gitu ya. Hanya para pekerja yang tahu, saya nggak mau tahu. Kasihan lagi kerja diganggu lagi. Para pekerja juga terlihat menggunakan perlengkapan keselamatan seperti rompi dan helm. Itu yang di pinggir jalan ya. Kalau yang lainnya pakai gitu. Selain untuk keselamatan pekerja, pembatas dan rambu sementara juga dipasang untuk memberikan tanda kepada pengguna jalan bahwa di depan terdapat aktivitas proyek. Rambunya itu hati-hati ada galian, contohnya hati-hati sedang ada galian, sedang ada ekskavator berjalan, bla 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 ya itulah. Pemasangan pembatas ini sangat penting karena alat berat dan kendaraan proyek harus beroperasi berdekatan dengan lalu lintas umum. Di satu sisi pekerjaan harus terus berjalan, namun di sisi lain akses masyarakat tetap diperhatikan. So pasti inilah salah satu tantangan pekerjaan konstruksi jalan yang dilakukan di kawasan yang masih aktif digunakan oleh masyarakat, terutama jalan menuju jembatan Cirahong ya. Di sini bisa bilang ramai lancar, dan di sini juga terlihat si bomag setum atau apa itu tandem roller sedang bolak-balik juga istrikaan gitunya untuk memadatkan tanah teman-teman ya. Inilah dia tandem roller atau setum yang bernama bomag. Kerjanya ya kayak gini,
Tapi kalau nggak ada dia, ya nggak mungkin padat. Ya, ini yang dicontohkan, ini yang bisa disebut ini kendaraan keluar proyek. Karena angkutannya ini udah penuh, jadi keluar untuk dibuang, teman-teman. Materialnya dibuang di tempat yang sudah disediakan, ya, materialnya seperti itu. Nah, pada bagian ini terlihat pekerja menurunkan material kayu yang digunakan sebagai ini kayak backisting gitulah, berfungsi sebagai pembentuk dan pembatas beton selama proses pengecoran. Pemasangan si kayu ini harus dilakukan dengan posisi yang tepat karena hasil akhir pengecoran akan mengikuti bentuk yang telah dipasang. Para pekerja terlihat mengatur papan kayu di sepanjang sisi area yang akan dicor. Pekerjaan dilakukan secara manual dengan penuh ketelitian. Kalau ini manual ya, tapi kalau ngecornya nanti pakai mobil. Satu persatu papan disusun dan disesuaikan dengan jalur yang telah dipersiapkan. Ini sebelum tadi pengecoran ya. Jika kayu tidak terpasang dengan baik, bentuk beton yang dihasilkan bisa tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu, para pekerja harus memastikan posisi papan tetap stabil dan tidak mudah bergeser ketika beton dituangkan. Di sekitar area tersebut juga terlihat adanya pembatas proyek. Pembatas ini menjadi tanda bahwa area tersebut sedang dalam proses pekerjaan dan sebaiknya tidak dilewati oleh masyarakat. Tapi kenyataannya ini masih dilewati, karena masih bisa dilewati gitu. Dengan persiapan yang baik, tahap pengecoran nantinya dapat dilakukan dengan lebih teratur gitu teman-teman. Oke teman-teman, untuk video hari ini saya cukupkan sekian. Demikianlah dokumentasi pekerjaan pelebaran jalan menuju jembatan Cirahong di hari ini. Mulai dari pengerukan tanah, mobilitas alat dan material, persiapan area kerja, pemasangan kayu, hingga proses pengecoran dilakukan secara bertahap. Setiap pekerja memiliki peran masing-masing dalam menyelesaikan pekerjaan. Kendaraan proyek membantu mobilisasi material, sementara para pekerja di lapangan mengerjakan berbagai tahapan secara langsung dengan penuh ketelitian. Semoga pembangunan dan pelebaran jalan menuju jembatan Cirahong ini dapat berjalan lancar hingga seluruh pekerjaan selesai. Tentunya kita berharap hasil pembangunan nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama wisata yang tercipta karena awalnya viral terus KDM mempunyai gagasan untuk dilebarkan dan jalan ini menjadi jalan provinsi dari kabupaten diambil alih. Prosesnya yang sangat begitu rumit ya teman-teman ya, tapi alhamdulillah ini sudah ada pekerjaan dan ini sudah ada pelebaran jalan juga. Oke, tadi dapat manfaat. Nah, ini manfaat untuk warga ya, terutama dalam mendukung kelancaran akses dan mobilitas warga yang menggunakan jalur ini ya. Terciptalah wisata ya. Terima kasih sudah mengikuti dokumentasi pekerjaan dari awal hingga akhir. Jangan lupa dukung terus channel Riza Firman dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Perkembangan proyek jalan berikutnya di hari esok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riza Firmansyah melaporkan dari tempat kejadian proses pelebaran dan pengecoran jalan.